Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari weekend lagi, Sabtu 12 Juli 2025. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih setia dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dan setelah kita melakukan berbagai macam aktivitas hari ini, kita sudah rileks sejenak dan menikmati hari libur kita. Kita bersyukur bisa kembali membaringkan diri siap untuk beristirahat. Dan ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan sebelum kita tidur di sepanjang malam. Saudara, hari ini kita terus belajar mengenai kemurahan hati yang kita masih belajar sepanjang bulan ini. Dan dalam beberapa hari yang lalu sampai hari ini kita terus belajar dulu mengenai kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena tanpa mengerti kemurahan Tuhan, sangat sulit bagi kita untuk mengerti dan melakukan dan memiliki kemurahan hati kepada sesama kita. Karena itulah hari ini kita belajar kembali yang menghubungkan kemurahan Tuhan dengan pertobatan. Saya beri judul kemurahan Tuhan dan pertobatan yang kita baca ayatnya dalam Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kita belajar pada hari ini bahwa Tuhan dalam kemurahannya memang tidak terbatas dan kekal. Tuhan dalam kemurahannya memang panjang sabar dan selalu menunggu pertobatan kita. Namun respon kita terhadap kemurahan hati Tuhan ini harus benar dan positif. Ada kalanya Tuhan tidak lagi bermurah hati, artinya begitu waktunya genap bahwa Tuhan sudah menutup kasih karunia-Nya untuk keselamatan bagi kita, maka penghukuman akan dilakukan. Kemurahan hati tidak akan bisa dirasakan secara penuh tanpa kita mengerti murka Tuhan atas orang-orang berdosa. Kemurahan hati Tuhan harus dimengerti dalam kerangka murka Tuhan yang juga akan Dia lakukan bila kita tidak taat kepada Injil yang Tuhan sudah berikan melalui Kristus anaknya. Karena itulah dalam kitab Roma pasal 2 ini, Paulus mengingatkan agar penghakiman Tuhan itu akan jatuh kepada segala orang, apakah itu orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Setelah Kristus mati, bangkit naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, gereja Tuhan terbentuk, sehingga tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Semuanya satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang merdeka atau hamba, wanita atau pria. Semuanya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Semuanya harus mengambil keputusan dalam pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang Tuhan kehendaki kita lakukan sebagai anak-anak-Nya. Karena itulah Tuhan dalam ayat ini mengingatkan agar kita tidak menganggap sepi kekayaan kemurahan rahmat Tuhan bagi kita. Kesabaran dan kelapangannya pun tidak boleh kita anggap remeh. Tetapi mari kita mulai merespon kemurahan hati Tuhan ini dengan pertobatan. Pertobatan ini dalam bahasa Yunaninya tentunya kita tahu, yaitu metanoia. Artinya to change one's mind. Perubahan pikiran, perubahan kehendak, perubahan cara kita memandang sesuatu. Change of mind. Karena itulah kita harus memandang dosa sebagai sesuatu yang menjijikkan. Dosa sebagai sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Karena itu kita harus meninggalkan dosa dengan merespon keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam pertobatan. Kita berbalik 180 derajat dari jalan yang gelap dan menuju kebinasaan, menuju jalan yang terang dan menuju kehidupan.
Inilah yang Tuhan mau kita miliki sebagai anak-anaknya. Janganlah engkau menganggap remeh kemurahan hati Tuhan, tetapi mulailah ambil keputusan dalam pertobatan dan melangkah dengan iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus dan oleh providensi Tuhan mendengar renungan ini, terima Yesus sekarang. Jangan tunda-tunda lagi, karena hidup itu sangat berarti. Hidup itu penuh dengan misteri yang kita tidak mengerti hari esok, apakah kita akan hidup atau tidak. Sebelum terlambat, mari kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Kristus membebat dan menyertai kita. Tuhan memberkati.